尽到自己能做的，你还是跟以前一样追求身高。我不会输给你的。我也愿意一试，成神就能给世界带来更多更好的改变，但这种向上攀登的意志倒不坏。这是为何？竟然对千人诀的武器产生了如此强烈的共鸣。海神三叉戟上残留的海神神力。开始吧。好，一言为定。一言为定，为输。天是神，你的意志是。Halo guys, kembali lagi bersama Tole. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasanya, pada hari Sabtu ini kita akan melanjutkan alur cerita terbaru Solen, tepatnya pada episode 249. Sebelumnya, meskipun ketiga kaisar semut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan tidak ada habisnya, namun dengan menggunakan tulang roh 8 kaki laba-laba yang telah berevolusi ke tingkat dewa, Tangsan mampu mudah mengalahkan ketiganya sekaligus. Bahkan ia berhasil mendapatkan 3 cincin roh secara bersamaan, yang membawa Tangsan dalam kebingungan. Jika ia hanya menyerap 1 cincin roh, maka ia harus mencari 2 cincin roh lainnya. Oleh karena itu, ia mengambil tindakan berani dengan menyerap ketiganya sekaligus, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses penyerapan ketiga cincin roh tersebut membuat Tangsan dalam keadaan kritis nih. Waduh. Pasalnya, sebelumnya belum pernah ada seorang master pun yang berani menyerap 3 cincin roh sekaligus. Bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Oke, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya subscribe dulu dong. Tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi mari kita mulai. Siapkan kopi, luruskan kaki, hormati ibumu, cintai keluargamu, dan sayangi pasanganmu. Gas. Setelah mengingat perkataan sang master, Tangsan menyadari bahwa roh pelindung pada dasarnya adalah kembaran diri kita sendiri. Oleh karena itu, ia harus membuktikan kemampuannya secara mandiri demi mendapatkan pengakuan dari roh pelindungnya. Tangsan segera mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk melewati serangan balik dari ketiga cincin semut raksasa tersebut. Namun, meski ia telah menggunakan cahaya Dewa Laut dan Trisula Dewa Laut untuk melindungi dirinya serta berusaha menyerap ketiga cincin roh secara paksa, hal tersebut justru membuatnya kembali terdesak oleh serangan balik ketiga cincin roh itu. Sampai akhirnya, ketika Tangsan hampir kehilangan kesadaran akibat tekanan kekuatan 3 cincin roh dari ketiga kaisar semut, ia teringat akan perkataan bapaknya Tang Hao mengenai teknik kultivasi khusus palu Semeru. Kasih paham, Pak. Tangsan berhasil mengubah semua kekuatan cincin roh menjadi kekuatan murni palu Hotionnya, sehingga dapat menjadi satu kekuatan yang saling membutuhkan, seperti angin yang menerbangkan daun yang berguguran. Tanpa angin, daun tidak akan terbang. Begitu juga sebaliknya, tanpa daun juga angin akan kehilangan maknanya. Waduh, dalam. 雨落叶，一夜将心，一瞬间风烈天地暗，万魂烟。昊天明洞，八荒阵，一系天，天地暗。
Meskipun Tangsen berhasil memahami perkataan ayahnya mengenai teknik palu Semeru dan berhasil menyerap ketiga cincin roh secara bersamaan, tubuhnya masih lemah dan terluka akibat serangan balik dari ketiga cincin roh tersebut. Pada saat yang kritis ini, Tangsen dikagetkan dengan kedatangan Xian Rensu yang berlangsung menyerangnya dengan teknik kelima pedang malaikat. 地狱魂技， 出来吧！ 神圣之剑， Tangsen pernah menghadapi teknik kelima pedang malaikat di dalam domain Dewi Malaikat yang menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Saat ini di luar domain, kekuatan pedang suci milik Shen Rensu justru lebih hebat dari sebelumnya. Hal ini membuat Tangsen terlihat terkejut karena kekuatan Shen Rensu telah meningkat drastis dan sulit untuk diprediksi. Waduh, mantap. 真不得不让我说出佩服二字。就是曾经那些神级强者们以雄霸天下之姿令其臣服。很久不见，看上去你的变化。 Tangsen sedikit terkejut dengan peningkatan kekuatan Shen Rensu, tapi Shen Rensu lebih terkejut lagi mengetahui Tangsen berhasil menyerap 3 cincin roh secara bersamaan. Pasalnya, selama ini belum pernah ada yang mampu melakukannya, bahkan seorang master yang berkultivasi hingga tingkat dewa sekalipun tidak akan sanggup melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Tangsen. Waduh, baik 1001 ini ya. Di sini Tangsen kembali merasa heran bagaimana Rensu bisa menemukan keberadaannya dan bahkan berada di sekitarnya tanpa diketahui oleh kekuatan mentalnya. Hal tersebut menimbulkan dua teori. Yang pertama, Rensu telah membuka jalan warisan dewa seperti dirinya. Dan yang kedua, Rensu menggunakan salah satu kemampuan dari 6 tulang roh Angelica Raymond seperti apa yang telah dia gunakan untuk menyamar menjadi pangeran Xiu Xingye. Kedua teori tersebut tetaplah sangat membahayakan keselamatannya saat ini. 其实一切早已在我的关注之中，你自以为行踪隐秘。 Mengingat kekalahan dari Tangsen di masa lalu, saat ini Rensu menantang Tangsen untuk kembali bertarung secara adil. Pada awalnya, Tangsen beralasan bahwa kekuatan rohnya sangat lemah setelah menyerap ketiga cincin roh sehingga tidak mungkin untuk melawan kekuatan Rensu. Saat ini Shen Rensu menegaskan bahwa dia hanya ingin mengalahkan Tangsen secara adil dan tidak ingin mengambil kesempatan apapun. Sehingga dia menawarkan untuk melakukan pertarungan senjata tanpa menggunakan kekuatan roh. Hal ini jelas saja membuat Tangsen kembali bingung. Pada dasarnya, ia lebih diunggulkan. Tetapi, kenapa Xian Rensu justru menawarkan pertarungan senjata yang seharusnya lebih menguntungkan dirinya? Melihat ekspresi Tangsen, hal tersebut membuatnya semakin bingung. Rensu kembali menegaskan bahwa jika ia ingin membunuh Tangsen, dia sudah pasti melakukannya saat Tangsen menyerap cincin roh dan dia tidak perlu menunggu sampai saat ini. Penjelasan tersebut seketika membuat Tangsen yakin dengan niat Rensu sehingga dia menyetujui pertarungan tersebut. Siapapun yang lebih dulu menjatuhkan senjata maka akan dianggapnya kalah. 好，一言为定。一言为定，为师。 天是神，你的意志是？这是为何？竟然对千日诀的武器产生了如此强烈的共鸣？海神三叉戟上残留的海神神力， 开始吧！ Melihat senjata di tangan Rensu, ia mampu bersaing dengan Trisula Dewa Laut 108.000 jin atau 54.000 kg. Semakin membuat Tangsen yakin jika saat ini Rensu sudah memasuki calon warisan dewa. Sama seperti dirinya, hal ini mengejutkan Rensu. Pedang malaikat yang ada di tangannya tiba-tiba menunjukkan ingatan masa lalunya bersama Dewa Malaikat. Dewa Laut, maaf. Di kala itu, mereka berdua bekerja sama untuk menyelamatkan sebuah desa dari serangan monster batu api.
saat itu Dewi Malaikat yang masih berstatus sebagai seorang Fang Haodolo bersama Dewa Laut terlihat tidak puas dengan pencapaiannya selama ini. Pasalnya, kekuatan mereka saat ini masih belum mampu untuk melenyapkan penderitaan di seluruh dunia. Berbeda dengan Dewa Laut yang terlihat sangat santai, Dewi Malaikat justru berambisi untuk menanggung semua penderitaan di dunia dan ingin menjadi seorang dewa. Meski menjadi dewa adalah sebuah legenda, tapi dia bisa membawa perubahan yang baik bagi dunia. Dewi Malaikat sangat ingin mencapainya. Dewa Laut juga tidak ingin kalah dong dari Dewi Malaikat. 自己能做的，如果成神就能给世界带来更多更好的改变。但这种向上攀登的意志倒不坏，你还是跟以前一样追求甚高。我不会输给你的。我也愿意一试。 Sehingga mulai saat itulah mereka berdua menjadi rival abadi sampai sekarang. Hihi, dan sampai penerusnya ya bahkan ya. Hihi. Nah, itulah alur cerita dari serial Donghua Shonen ya, episode terbarunya. Tepatnya pada episode 249. Keren gak bro? Keren. Wow, mantap ya. Oke, makin bikin penasaran aja. Oke, sebelum Tole undur diri, Tole ingin mengingatkan kalian untuk selalu bersedekah dan bersedekah ya. Karena sedekah dapat menolong kita kelak saat kesulitan. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.